Kalian dibuat sibuk berdebat, meributkan apakah bumi ini datar atau bulat. Kalian berdebat tentang sebuah tembok es raksasa yang konon menahan lautan agar tidak tumpah keluar angkasa. Sebuah kebodohan massal. Konspirasi murahan yang sengaja disebar oleh elit global sebagai operasi psikologis. Sebuah psyop yang sangat sempurna agar siapapun yang berani menyelidiki anomali di ujung selatan planet ini akan langsung dicap gila. Tapi dengar ini baik-baik. Tembok es itu memang nyata. Hanya saja ia tidak menahan air laut. Antartika adalah sebuah benteng karantina absolut. Tembok itu dibangun dan dijaga untuk menahan sebuah peradaban tingkat dewa agar tidak tersentuh oleh manusia modern yang primitif dan serakah. Saya The Rider, kita akan membedah 6 arsip terlarang dari benua putih ini, mulai dari armada militer yang dihancurkan secara misterius, celah dimensi menuju oase hijau di bawah es, hingga kemunafikan traktat global yang mengunci benua ini dari umat manusia. Segala yang kalian ketahui tentang peta dunia adalah sebuah kebohongan berskala kosmik. Sistem terkunci, Warp. Target pertama terkunci. Kita memutar mundur waktu ke tahun 1946. Dunia baru saja keluar dari abu dan penderitaan Perang Dunia Kedua. Negara-negara adidaya kelelahan, ekonomi global hancur lebur. Namun di tengah kelesuan ekstrim itu, Amerika Serikat justru mengesahkan sebuah operasi militer raksasa yang sama sekali tidak masuk akal. Sandi operasinya, Operation High Jump. Kekuatan yang dikerahkan tidak main-main. 4.700 pasukan tempur elit laut dan udara, 13 kapal perang skala besar, termasuk kapal induk kelas berat USS Philippine Sea, kapal perusak, kapal selam, dan lusinan pesawat tempur. Semuanya dikirim melintasi samudra mematikan menuju benua paling kosong dan beku di planet ini, Antartika. Dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat menyatakan ini hanyalah sebuah kutip misi sains dan pelatihan musim dingin. Sebuah alasan yang sangat menghina kecerdasan kita. Kalian tidak memobilisasi kapal perusak, pesawat bom dan mesin pelontar torpedo berdaya ledak tinggi hanya untuk melawan penguin dan meneliti cuaca. Operasi ini dipimpin oleh perwira paling berpengalaman, Laksamana Richard E. Byrd. Mereka tidak sedang memetakan es, mereka sedang memburu sesuatu. Entitas atau sisa-sisa infrastruktur rahasia yang kabarnya dibangun jauh sebelum perang berakhir. Rencananya, armada raksasa ini akan bercokol di Antartika selama 6 hingga 8 bulan untuk mendirikan pangkalan Little America. Namun, sejarah mencatat sebuah anomali brutal. Hanya dalam hitungan minggu, misi raksasa ini dibatalkan secara mendadak. Armada militer terkuat di dunia saat itu dipukul mundur dalam kekacauan murni. Pesawat-pesawat canggih mereka jatuh tanpa alasan logis, tenggelam ke dasar samudra beku. Mesin-mesin terbakar di udara, seolah sistem navigasi mereka dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Banyak nyawa yang hilang tanpa penjelasan resmi yang memadai. Laporan militer diklasifikasikan menjadi sangat rahasia, disembunyikan dari publik hingga hari ini. Operation High Jump bukanlah misi eksplorasi, itu adalah invasi. Kontak senjata pertama umat manusia modern melawan sistem pertahanan dari peradaban yang menolak untuk ditemukan, dan militer kebanggaan manusia kalah telak tanpa sempat melihat musuhnya. Titik kedua akan mengungkap apa yang sebenarnya menghancurkan mereka dari langit. Target kedua terkunci. Laksamana Byrd tidak pulang dengan tangan kosong dan ia menolak untuk bungkam. Setahun setelah kehancuran armadanya, Byrd memberikan peringatan mengerikan kepada pers global. Ia menyatakan bahwa umat manusia harus bersiap menghadapi ancaman pesawat musuh yang mampu terbang dari kutub ke kutub dengan kecepatan tak masuk akal. Pernyataan itu memicu kepanikan dan pemerintah sekutu dengan cepat membungkamnya. Ia diisolasi, laporannya diklasifikasikan sebagai rahasia tertinggi. Namun, kebenaran memiliki cara tersendiri untuk meretas kegelapan. Bertahun-tahun kemudian, jurnal penerbangan rahasianya bocor ke publik. Catatan itu mengurai apa yang sebenarnya ia temukan sebelum armadanya dihancurkan. Saat melakukan penerbangan pengintaian melintas padang es Antartika, pesawatnya menabrak sebuah anomali mematikan. Tiba-tiba, seluruh instrumen navigasinya mati total, kompas berputar liar tanpa arah, radar menjadi buta. Pesawat itu terjebak dalam pusaran badai elektromagnetik raksasa. Menembus kabut putih membutakan, Byrd bersiap menghadapi kematian saat bayangan tebing es raksasa muncul di depannya. Tapi ia tidak menabrak.
Pesawatnya meluncur masuk melalui sebuah celah narai es yang mustahil. Dan di balik dinding kebekuan absolut itu, pemandangan yang menghancurkan nalar biologis manusia terbentang. Es putih seketika menghilang, digantikan dengan hamparan lembah hijau yang sangat subur, sebuah oase raksasa di tengah benua paling mematikan di planet ini. Termometer pesawat melonjak drastis, mencatat suhu hangat tropis. Celah bumi ini dipanaskan oleh ventilasi geotermal raksasa dari inti planet. Dari kokpitnya, Burt melihat sungai air tawar yang mengalir jernih, membelah hutan purba yang seharusnya sudah punah jutaan tahun lalu. Bahkan makhluk raksasa menyerupai mamut terlihat damai merumput di bawahnya. Jurnal ini adalah paku terakhir di peti mati teori bumi datar. Tembok es Antartika bukanlah batas akhir dari dunia yang datar. Itu adalah sebuah cangkang pelindung, sebuah kubah karantina alami dan buatan yang secara sempurna menyembunyikan dan melindungi ekosistem tingkat dewa ini dari jangkauan peradaban manusia modern yang destruktif. Di lembah hijau inilah, Laksamana Burt menyadari bahwa ia tidak sedang menemukan benua baru. Ia baru saja menerobos masuk ke wilayah kedaulatan entitas yang jauh lebih superior. Dan mereka sudah menunggu di udara. Target ketiga terkunci. Kita lanjutkan dekripsi dari jurnal yang dikubur hidup-hidup oleh sejarah. Saat pesawat Laksamana Burt melayang di atas oase hijau tersebut, ia menyadari sebuah teror absolut. Dua pesawat berbentuk cakram metalik tanpa sayap mengapitnya dengan kecepatan yang mematahkan hukum aerodinamika. Tidak ada baling-baling, tidak ada semburan jet knalpot. Mesin-mesin itu memanipulasi gravitasi bumi secara murni. Di titik ini, Burt kehilangan kendali. Kemudi pesawatnya terkunci, mesin baling-baling yang mati. Namun pesawat pembom seberat belasan ton itu tidak jatuh. Ia ditarik perlahan menuju daratan oleh jaring energi tak kasat mata. Sebuah pembajakan sistem mekanis tingkat dewa. Ia digiring turun menuju sebuah kota futuristik bercahaya kristal yang tersembunyi di balik lebatnya hutan purba. Saat mendarat, Burt tidak disambut oleh monster atau alien hijau. Ia berhadapan dengan ras manusia, namun mereka lebih tinggi, berkulit sangat pucat, dengan fitur wajah yang sangat simetris dan tenang. Arkeolog forensik menyebut anomali ini sebagai breakaway civilization, sebuah fraksi manusia kuno yang telah menembus singularitas teknologi ribuan tahun lebih cepat, lalu memisahkan diri dan membangun utopia mereka sendiri, bersembunyi dari kebodohan umat manusia di balik tembok es. Tanpa menggerakkan bibir, sang pemimpin berkomunikasi langsung ke dalam pikiran Burt, sebuah resonansi telepati. Mereka menyampaikan satu pesan yang sangat spesifik dan mematikan. Selama ribuan tahun, mereka membiarkan peradaban luar saling membunuh dengan pedang dan senapan. Mereka tidak peduli. Tapi semua itu berubah pada tahun 1945, ketika umat manusia meledakkan bom atom pertama di Hiroshima dan Nagasaki. Gelombang kejut nuklir itu mengoyak resonansi keseimbangan planet. Energi radioaktif itu mengancam kestabilan bumi secara keseluruhan. Itulah alasan satu-satunya mengapa ras penguasa ini keluar dari bayangan. Burt dikirim kembali ke dunianya sebagai utusan, seorang pembawa pesan bahwa manusia modern sedang bermain-main dengan kiamat. Tapi apa yang dilakukan pemerintah Amerika saat ia kembali? Mereka menginterogasinya, mengancamnya, dan mengunci rapat jurnalnya di bawah sumpah rahasia militer tingkat tinggi. Keserakahan manusia menang atas peringatan kosmik. Node ketiga ini membuktikan bahwa kita tidak pernah berada di puncak rantai makanan. Kita hanyalah eksperimen biologi liar yang diawasi dengan ketat dari balik benteng es raksasa. Node keempat akan membuktikan siapa yang menjaga benteng itu hari ini. Target keempat terkunci. Kita melompat ke tahun 1959, puncak dari kegilaan manusia. Perang dingin membelah dunia menjadi dua kubu yang saling menodongkan senjata pemusnah massal. Amerika Serikat dan Uni Soviet berebut hegemoni global. Seluruh jengkal tanah, lautan hingga luar angkasa diperebutkan dengan pertumpahan darah dan proksi perang. Namun, di tengah paranoia ekstrim itu, terjadi sebuah kemunafikan geopolitik yang sangat absolut. Negara-negara yang berseteru ini tiba-tiba duduk bersama, tersenyum, dan menandatangani perjanjian yang paling tidak masuk akal dalam sejarah kemanusiaan. Traktat Antartika. Lebih dari 50 negara sepakat secara mutlak bahwa benua es Antartika tidak boleh dikuasai, tidak boleh ditambang, dan dilarang keras untuk eksploitasi militer oleh siapapun. Ini ditetapkan sebagai zona demilitarisasi abadi. Pikirkan keganjilan ini. Di dunia di mana manusia saling membantai demi setetes minyak dan sejengkal perbatasan, mengapa mereka membiarkan benua sebesar Amerika Utara yang dipenuhi sumber daya alam tak ternilai, sama sekali tak tersentuh? Arkeolog politik dan sejarawan ortodoks akan mengatakan ini demi sains dan perdamaian, sebuah kebohongan yang sangat naif.
Realitasnya, mereka tidak sedang menjaga penguin, mereka sedang menjaga ketakutan mereka sendiri. Para elit global yang menandatangani kertas itu sangat menyadari apa yang telah menghancurkan armada Laksamana Bird 10 tahun sebelumnya. Mereka tahu bahwa Antartika bukanlah daratan es kosong, itu adalah zona karantina milik entitas yang tidak bisa mereka kalahkan. Traktat itu bukanlah perjanjian damai antara sesama manusia, itu adalah sebuah garis polisi kosmik, sebuah peringatan absolut untuk memastikan tidak ada warga sipil, korporasi serakah, atau militer independen yang berani memicu murka peradaban rahasia di balik tembok es. Langit Antartika dikunci rapat menjadi no-fly zone. Tidak ada pesawat komersial dan satelit sipil yang boleh memindai pusat benua putih itu. Node keempat ini membuktikan bahwa ketakutan terbesar umat manusia tidak datang dari senjata nuklir musuhnya, melainkan dari apa yang tertidur di ujung selatan planet ini. Node kelima akan membongkar infrastruktur raksasa apa yang sebenarnya sedang disembunyikan di bawah sana. Target kelima terkunci. Kita menembus cangkang es setebal 3 mil menuju kegelapan absolut. Sains modern mulai mencium apa yang disembunyikan oleh Traktat Antartika. Pemindaian radar penembus bumi menemukan sebuah anomali geologis yang mustahil. Danau Vostok, sebuah lautan tawar raksasa yang tetap berwujud cair terkubur jauh di bawah lapisan es bersuhu mematikan. Mengapa ia tidak berwujud beku? Geolog ortodoks berteori tentang gesekan es dan panas bumi biasa, tapi itu hanyalah kebohongan dangkal untuk menutupi kebenaran yang jauh lebih masif. Puncak dari teka-teki ini terletak di wilayah Wilkes Land. Satelit antariksa tanpa sengaja mendeteksi sebuah anomali gravitasi dan magnetik supermasif yang membentang ratusan kilometer di kedalaman benua putih ini. Sains mainstream dengan tergesa-gesa menyebutnya sebagai kawah hantaman asteroid purba raksasa, sebuah alasan usang yang menyedihkan. Jika benda itu adalah asteroid, kepadatan kerak bumi di area itu seharusnya hancur berantakan secara acak. Tapi anomali Wilkes Land memancarkan fluktuasi elektromagnetik yang terlalu teratur, terlalu geometris dan berskala eksponensial. Itu bukanlah batu luar angkasa, itu adalah sebuah reaktor antimateri raksasa. Mesin bionik tingkat dewa inilah yang memompa radiasi panas ke seluruh jaringan bawah tanah Antartika, mencairkan es dan menciptakan lautan Vostok sebagai reservoir energi. Tapi fungsi utamanya jauh lebih krusial. Reaktor ini memancarkan Planetary Cloaking Shield, perisai kamuflase berskala benua yang membiaskan gelombang radar dan sonar dari satelit mata-mata umat manusia. Perisai ini memanipulasi frekuensi, membuat instrumen tercanggih kalian hanya melihat tumpukan es kosong yang membosankan. Namun jika kita menembus ilusi tersebut, rahasia terbesar bumi akan terungkap. Di bawah kubah es ini, peradaban breakaway itu bersembunyi. Mereka tidak hidup di dalam gua gelap yang primitif. Mereka membangun megastruktur bionik yang membentang megah di atas danau-danau cair bercahaya, beroperasi dalam keheningan dan efisiensi mutlak. Antartika bukanlah benua yang mati. Ia adalah benua mesin raksasa yang sedang menahan nafas. Pertanyaannya, untuk apa peradaban superior ini repot-repot mengisolasi diri secara ekstrim di kutub selatan? Node ke-6 akan memberikan jawabannya, dan itu menyangkut alasan mengapa kalian semua masih hidup hingga hari ini. Target ke-6 terkunci. Konklusi absolut dari anomali Antartika. Kita kembali ke pertanyaan awal. Jika peradaban superior ini memiliki teknologi tingkat dewa, mengapa mereka memilih untuk hidup bersembunyi di bawah benua es yang mematikan? Mengapa mereka tidak muncul dan menaklukkan dunia kalian? Jawabannya akan menghancurkan ego spesies manusia. Mereka tidak sedang bersembunyi dari alam, mereka sedang bersembunyi dari kalian. Ribuan tahun yang lalu, peradaban ini menyadari satu fakta geologis yang sangat kelam. Ras manusia modern adalah patogen biologis yang paling destruktif di planet ini. Dimanapun kalian menginjakkan kaki, kalian selalu membawa peperangan, kelaparan, dan polusi beracun. Untuk melindungi utopia murni mereka, entitas ini mengambil langkah rasional yang radikal. Mereka mengevakuasi seluruh struktur peradabannya ke titik paling ekstrim di selatan planet ini, lalu memanipulasi cuaca untuk mengaktifkan protokol pembekuan global di wilayah tersebut. Tembok es Antartika yang menjulang ribuan kaki itu bukanlah batas akhir dari bumi yang datar. Itu adalah dinding penjara kalian, sebuah benteng karantina absolut yang dirancang secara geografis dan fisik untuk memastikan kalian tidak akan pernah bisa melintasinya.
badai salju yang membekukan darah, badai pusaran laut yang menghancurkan kapal, dan suhu beku mematikan di permukaan. Itu bukanlah sekadar fenomena cuaca alami, itu adalah sistem pertahanan aktif. Mereka dengan sengaja membekukan lautan untuk menciptakan parit pertahanan raksasa, mengurung miliaran manusia primitif di benua-benua utara, membiarkan kalian saling menghancurkan dengan senjata nuklir, sementara mereka mengamati dari balik tirai es yang tak tertembus. Tembok raksasa itu tidak pernah diciptakan untuk menahan air laut agar tidak tumpah keluar angkasa. Tembok itu dibangun semata-mata untuk menahan kalian. Node ke-6 ini membuktikan realitas yang sangat menyakitkan. Kita tidak sedang bebas menjelajahi planet ini, kita sedang dikarantina di dalamnya. Kita telah mencapai akhir dari arsip benua putih ini. Ketika kalian melihat kembali ke peta dunia dan mengira umat manusia adalah penguasa mutlak atas planet ini, ingatlah area putih yang mengelilingi ujung bumi tersebut. Di balik dinding es raksasa itu, berdiam mereka yang telah melepaskan diri dari siklus sejarah kita yang berdarah. Sebuah peradaban tingkat dewa yang lebih memilih untuk mengurung kita dalam kebodohan daripada membiarkan kita menghancurkan kedamaian absolut mereka. Antartika bukanlah benua yang harus ditaklukkan. Ia adalah peringatan kosmik. Jangan pernah mencoba mengusik raksasa yang sedang tertidur di balik badai abadi itu. Karena jika cangkang karantina itu sampai terbuka, kita tidak akan siap menghadapi apa yang ada di baliknya. Saya, The Rider. Arsip telah ditutup. Hati-hati dengan rasa penasaran kalian.